Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua. Cerita horor kali ini tentang Tali Pocong Latifah. Cerita ini dibalut dengan komedi yang kocak. Cerita ini berasal dari Imai Meisha. Linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Selamat mendengarkan. Pada saat malam itu, memiliki tekad yang kuat untuk menjadi sakti mandraguna, membuat Bijo si preman kampung kehilangan akalnya. Demi tujuan utamanya mencuri tali pocong milik seorang gadis perawan yang meninggal beberapa hari yang lalu. Bijo memberanikan diri untuk melakukan ritual sakral yang kayak di TV-TV itu. Cangkul yang dia gunakan berhasil menghantuk papan kayu yang menjadi pembatas mayat dengan tanah kuburan. Kemudian Bijo menggalinya lebih dalam agar cepat dia menyelesaikan ritual ini. Terlihat, mayat seorang perempuan di dalam kubur itu tampak masih baru. Dia adalah seorang gadis perawan desa yang tengil dan absurd. Meninggal karena sakit asam lambung gegara kebanyakan makan seblak yang super pedas level 15 yang dikonsumsinya hampir setiap hari. Kain kafan putih itu masih membungkus jenazah si mayat dengan rapi. Kedua bola mata, hidung dan mulutnya tertutup kapas putih. Bijo bergidik ngeri melihatnya. Nampak nyalinya sedikit menciut. Namun, sudah sampai setengah tujuannya sudah hampir berhasil. Bulu kuduknya berdiri kala mendengar suara burung hantu yang bersuara begitu merdu. Dengan hitungan menit, akhirnya Bijo berhasil mengambil tali pocong milik mayat tersebut dengan cepat. Bijo tersenyum menang, lalu kemudian bergegas menutup kembali makam itu agar tidak membuat warga curiga akan kelakuannya. Dia mengembalikan bentuk gundukan itu seperti semula agar tidak dicurigai jika makam pernah dibongkar paksa. Kemudian Bijo kabur meninggalkan area pemakaman. Ibarat kata pepatah, hari Apes tidak tertulis di kalender, itulah yang dirasakan oleh Bijo saat ini. Seorang pemuda setengah tua dan juga pengangguran dari kampung Bojong yang hendak mengadu nasib ke kota besar ibu kota Jakarta. Dengan bermodalkan uang tabungan 2 juta yang berhasil dia kumpulkan dari hasil malak di kampung, Bijo nekat berangkat ke Jakarta dengan mengendarai bus tujuan Jakarta. Dia ingin menyusul temannya yang katanya sudah sukses lebih dahulu di sana. Nasib malang menimpa pemuda itu, dompet berisi uang dan alamat temannya harus dia relakan berada di tangan copet yang mencuri dompet tersebut dari Bijo yang waktu itu sedang tertidur di dalam bis. Karena peristiwa itu pun membuat Bijo kini harus terjebak di sarang preman. Pekerjaannya di kampung dia lanjutkan di ibu kota karena dia sudah tidak memegang uang sepeser pun. Sedangkan dia juga membutuhkan makan dan minum untuk kehidupan sehari-hari. Di sarang preman, Bijo bertemu dengan Diki. Diki adalah ketua preman di situ dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Membuat siapa saja akan takut kepadanya hanya dengan sekali berdehem keras. Terobsesi dengan kehebatan si Diki, membuat Bijo terpaksa pulang ke kampung untuk melakukan ritual bodoh yang ujungnya membuat Bijo aib siang dan malam. Mendatangi seorang dukun ilmu hitam yang paling terkenal di kampungnya. Sehari setelah ritual yang dilakukan Bijo, orang kampung di desa pada heboh. Kabar burung tentang kemunculan hantu Latifah, mayat yang tali pocongnya dicuri oleh Bijo, mulai terdengar di telinga Bijo. Bijo awalnya tidak percaya karena dia tidak melihat sendiri penampakan hantu Latifah dengan mata kepalanya sendiri. Dia menganggap orang-orang kampung terlalu membesarkan masalah. Mungkin karena meninggalnya disebabkan sakit perut, dikiranya Latifah akan mati penasaran. Padahal tinggal nanya ke dokter sudah beres dan tahu apa penyebab meninggalnya gadis bunga desa tersebut. Hingga akhirnya, Apes itu mulai datang pada kehidupannya. Siang dan malam Bijo tidak dapat hidup dengan tenang karena hantu Latifah yang terus mendatanginya. Serik, serik. Suara pohon bambu bergesekan. Bijo yang tengah berbaring di atas gardu tempat warga biasanya melakukan ronda malam. Bijo seketika terlonjak kaget, lalu pandangannya mengedar ke arah pohon bambu yang sedang berayun ke kanan dan ke kiri. Bijo yang penasaran akhirnya mendekati pohon bambu dan mencari dari mana asal suara tersebut. Dia menatap tajam ke arah pohon itu.
Seketika Bijo berdiri mematung saat melihat kain putih terlihat ke bawah dengan ikatan rapat di bagian paling bawah. Semakin penasaran, Bijo mendongak ke atas menyusuri kain putih lusuh itu hingga akhirnya dia melotot melihat penampakan hantu pocong Latifah di depan matanya. "Emak Aka, ada kopung, pocong!" teriak Bijo sembari lari tunggang langgang meninggalkan sarungnya yang dia letakkan di atas pembaringan gardu. Dengan jurus 1000 langkah, Bijo terus berlari hingga berakhir di depan rumahnya. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat berharap hantu pocong Latifah tidak lagi mengejarnya. Namun, naas, sial yang berkelanjutan membuat Bijo harus menerima dengan senang hati. Dengan nafas memburu, Bijo merebahkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Dia mencari-cari rokok dalam sakunya, namun tidak menemukan benda kotak kecil itu. "Ah, sial! Pasti ketinggalan di gardu!" gerutu Bijo kesal. "Ini semua gara-gara Latifah itu. Udah metong juga malah so imut nampakin diri. Dikira gue bakal jatuh cinta apa?" Bijo terus mendumel tak karuan, memandang langit-langit kamarnya dengan sekatan dinding dari rangkaian bambu. "Beju!" Samar terdengar sayup-sayup suara Latifah memanggil namanya. Bijo memasang betul-betul telinganya, mendengarkan dengan seksama. "Beju, balikin tali pocong gue!" Kali ini suara itu terdengar lebih jelas. Bijo pun tak menampik jika suara itu berasal dari hantu pocong Latifah dari arah jendela kamarnya. "Sialan tuh pocong! Barang gak seberapa aja dia minta sampai bela-belain ngejar gue. Gue tahu, gue ganteng, tapi bukan kayak gini kalik yang gue mau. Masak iya gue dikejar poci? Di mana harga diri gue sebagai preman kampung?" Ucap Bijo mendumel dengan sendirinya. Sedang asik mendumel, tiba-tiba Bijo merasakan perutnya mulas. "Kenapa nih perut mulas di saat waktu yang tidak tepat sih?" gerutu Bijo tak habis-habis. "Beju, cepat kembalikan tali pocong gue!" Seruan itu masih saja terdengar membuat Bijo mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi. Dia kembali meringkuk di atas ranjang yang beralaskan tikar. Dengan sisa keberaniannya, Bijo perlahan mengintip di balik tirai jendela kamarnya. Dan alhamdulillah, itu Poci masih saja standby di depan jendela kamar dengan tatapan tajamnya. Bijo sama sekali tak berani beranjak dari kamarnya. Dengan sekuat tenaga, dia harus menahan mulas di perutnya. Keringat dingin pun mengalir deras di dahinya. Emak kemana sih? Tega amat sama anaknya. Ditinggal sendirian juga di rumah. Mana kampung kerasa sepi banget sih?" Bijo terus saja menggerutu hingga akhirnya dia tertidur karena lelah menunggu Latifah yang tak kunjung pergi meninggalkan kamarnya. Teror Latifah tidak hanya berhenti di situ saja. Bahkan setiap hari setiap malam dia selalu meneror warga. Kadang dia memasang wajah melas, kadang juga muncul dengan wajah tak bersahabat. Bahkan hampir setiap malam, Latifah masih habi nongkrong di depan jendela kamar Bijo. Bijo semakin dibuat takut dengan munculnya teror Latifah. Dimanapun dia berada, si Poci Latifah selalu setia menampakkan dirinya. Malam itu, Bijo kedapatan tugas meronda bersama Udin tetangganya. Udin ini dulunya juga seorang preman tukang malak seperti Bijo. Namun, si Udin mendapatkan hidayah lebih cepat. Dia bertobat saat ditinggal Bijo ke Jakarta untuk mengadu nasib. Dia yang sendirian tidak berani melakukan aksi palak-memalak di kampungnya karena dia takut dia digetok kepalanya dengan centong nasi yang terbuat dari kayu oleh emak-emak kampung. Bijo dan Udin berjalan keliling kampung dengan sebuah sarung bertengger di pundak mereka. Hanya berbekal senter, dua pemuda itu berjalan beriringan sembari membicarakan apa yang tengah warga hadapi. "Sepi amat ya, Din? Masih jam 9 malam loh," ucap Bijo kepada temannya yang berjalan di sampingnya. "Sejak teror Latifah membuat warga masuk rumah dan tidur lebih awal, Bang," sahut Udin menjabarkan. "Sestit, jangan kenceng-kenceng, Din. Nanti kalau Latifah datang gimana?"
Kau tegur Bijo sembari menoleh ke arah Udin. Baru saja menoleh, Bijo dikejutkan dengan siapa yang berdiri di sampingnya. Din, lo di mana? Kenapa jadi bungkusan lontong gini yang di samping gue? Rintih Bijo dengan badan yang sudah bergemetaran. Sedangkan Udin yang tadinya berjalan di samping Bijo sudah lari tunggang langgang kala melihat Latifah berada di dekatnya. Semakin lama, Bijo tampak frustasi dengan teror hantu poci Latifah. Dia sudah capek harus main kejar-kejaran berujung petak umpet, namun sama sekali tidak ketahuan mana yang sembunyi mana yang mencari. Keampuhan tali pocong yang dicurinya belum menampakkan hasilnya. Tapi, pemilik tali itu sudah nagih-nagih mulu kayak tukang kredit nagih nasabah. Saking parnonya sama hantu poci, membuat Bijo tidak bisa membedakan saat ada orang teriak. Kuong! Karena melihat hantu pocong, atau suara orang teriak. Kuung! Karena ada bencong lewat. Benar-benar mengenaskan sekali nasib Bijo. Tidak tahan dengan teror hantu pocong Latifah, akhirnya Bijo memutuskan untuk kembali ke Jakarta, berharap hantu Latifah tidak akan mengikutinya sampai ke ibu kota. Apalagi kan ya, pocong kagak bakalan naik kereta ataupun bis karena tangan dan kakinya terikat. Mana bisa dia memegang tiket? Kan berabe kalau tukang tiketnya minta dia kagak bisa nunjukin. Yang ada dia diseliding turun saat itu juga. Bijo tersenyum menyeringai seolah mendapatkan jawaban di otak pintarnya. Ide yang bagus! Gue bakalan ke Jakarta secepatnya, biar tuh hantu poci kagak ngikutin gue mulu. Tekad Bijo begitu bulat. Hehehe, gue pinter juga. Puji Bijo pada dirinya sendiri. Bijo mengemas pakaian yang akan dibawanya ke ibu kota. Dia membawa secukupnya pakaian miliknya dan beberapa kebutuhan yang lainnya. Bijo juga menyelipkan beberapa lembar uang pemberian emaknya untuk bekal selama di Jakarta sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Latifah, gue janji setelah gue sukses jadi preman yang ditakuti, gue bakalan balikin tali lo itu. Doain gue ya, Pah. Lagian sih Pah, lo kan punya banyak, ada 5 no, kenapa pelit banget sih pakai segala diminta balik? Bijo terus menggerutu sembari memasukkan pakaiannya ke dalam tas ransel miliknya. Hei, Beju, balikin tali gue, Ju. Sayup terdengar suara cekikikan Latifah, kemudian menyusul suara tangis pilu darinya. Ayolah Pah, lo baper amat jadi demit. Baru juga gue batin lo udah nongol aja. Gak capek apa Pah, lo ngejar gue terus. Gue aja capek lo kejar. Bijo terus membeo sembari terus mengomel. Beju, balikin tali gue capek ngejar lo terus. Lo gak tahu apa Ju, kafan gue terbuka gegara talinya lo ambil. Apa kata dunia gadis desa kek gue orornya kelihatan gegara kagak ada talinya Jo. Rintihan Latifah terus terdengar semakin tidak masuk di akal. Bijo tidak menggubris jeritan hati Latifah. Tekadnya sudah bulat. Sebelum dia sukses, dia tidak akan mengembalikan tali itu. Dia akan merasa sia-sia perjuangannya selama ini. Setelah dirasa suara Latifah tidak terdengar lagi, Bijo memberanikan diri mengintip dari jendela. Dan ternyata Latifah sudah tidak terlihat. Alhamdulillah, dia udah pergi. Batin Bijo seraya mengelus dadanya. Dia kemudian tidur di ranjang dengan mendekap tasnya. Di dalam tasnya itu ada kain kecil yang ternyata buat wadah tali pocong Latifah. Mak, doain Bijo ya Mak, biar Bijo dapat kerjaan yang bagus, biar bisa bahagiain emak. Ucap Bijo ketika berpamitan dengan emak semata wayangnya. Iya Jo, emak doain elu sukses dunia akhirat. Jangan lupa sering teleponin emak ya Jo. Jawab emak marpua emaknya Bijo sembari mengusap air matanya. Setelah itu dia menarik lain baju bawahnya dan menyemprotkan ingusnya ke baju. Serpet, begitulah kira-kira bunyinya. Bijo bergidik ngeri melihat emaknya saat mengeluarkan tambang emasnya. Ya udah Mak, Bijo berangkat dulu, Assalamualaikum. Pamit Bijo kemudian naik ke atas ojek yang sudah dipesannya untuk mengantarkan ke terminal. Setelah sampai di terminal,
Bijo segera masuk ke dalam bis jurusan Jakarta. Lalu kemudian dia duduk tenang di kursi bagian belakang. Bijo memperhatikan luar jendela. Pemandangan sore hari tampak indah, membuat siapa saja pasti akan terlena dengan salah satu ciptaan Tuhan itu. Bijo mengeluarkan ponsel jadulnya, lalu memijit tombol berisi 3 huruf di setiap biji tombol itu. Dia mengetik sebuah pesan yang ditujukan kepada bos preman di Jakarta. "Bos Diki, gue balik ke Jakarta sore ini. Gue udah berhasil membawa tali pocong perawan yang lo saranin." Isi SMS Bijo kepada Diki. "Bagus Jo, lo pasti ditakuti warga setelah lo punya jimat itu," balas bos Diki. Bijo tampak tersenyum lebar merasa mempunyai harapan. Tujuannya memang ingin menjadi preman yang ditakuti oleh warga dan mendapatkan uang yang banyak dari hasil memalak. Di saat perjalanan menuju Jakarta, bus yang ditumpangi Bijo tiba-tiba suasananya terasa senyap. Malam itu, semua orang sedang tertidur sembari menunggu waktu sampai ke kota yang memakan waktu kurang lebih 10 jam. Bijo celingak-celinguk memperhatikan sekitar. "Sepi amat, mana ini bis kagak ada musiknya?" gerutu Bijo. Saat sedang asik menikmati pemandangan malam, Bijo dikejutkan oleh sekelebatan bayangan putih yang melompat-lompat di jalan mengiringi laju bis yang ditumpangi Bijo. "Penculut, penculut!" Latifah begitu semangat melompat mengikuti bis yang dinaiki Bijo. Kali ini dia tidak memasang wajah marah, melainkan wajah imut dengan kuncir bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bijo melongo begitu saja melihat Latifah yang sukses mengikutinya sampai ke ibu kota. "Sika, apa dia kagak capek melompat-lompat dari Bojong sampai Jakarta?" tanya Bijo mikir keras. Sedang asyik melompat, Latifah yang menatap ke arah Bijo itu pun tidak tahu kalau ada pohon tepat di depannya. Baru saja Bijo hendak membuka mulutnya untuk meneriaki Latifah untuk menyuruhnya melihat depan. Tubuh Latifah sudah sukses duluan mendarat tepat berada di pohon besar itu. "Bro kak, aduh!" Suara rintihan Latifah membuat Bijo tertawa terpingkal-pingkal. "Sesti, woi, jangan berisik!" bentak seorang penumpang kepada Bijo. Bijo pun melanjutkan kikikannya pelan, merasa lucu dengan tingkah Latifah yang kurang beruntung. "Anjay, malu banget gue sama Bijo. Nih pohon kenapa ada di tengah-tengah gini sih? Gak estetik banget," gerutu Latifah sembari memegangi jidatnya yang benjol dengan tangan kanannya yang terlepas dari ikatan pocong akibat tali itu diambil Bijo. "Penculut, penculut!" Latifah melanjutkan lompatan demi lompatan untuk mengimbangi kecepatan bis yang membawa Bijo. "Dih, kagak anjeratu buntelan permen!" desis Bijo sendirian. Mas ngomong sama siapa?" tanya seorang cewek cantik yang tiba-tiba berada di samping Bijo. Entah kapan itu cewek datangnya. Yang jelas Bijo langsung saja melongo melihat kecantikan cewek itu. "Anu Dik, tadi Mas ngomong sama Mas sendiri. Soalnya lagi seneng bisa ke Jakarta." Tukas Bijo berbohong. Baginya, jika jujur bicara sama pocong Latifah, bisa-bisa dianggap gila. Bibir cewek itu membeu. Bijo dan si cewek ngobrol ngalor ngidul demi menghibur diri karena perjalanan mereka terhalang oleh kemacetan. Ditambah hari semakin malam, membuat kesunyian malam semakin terasa menakutkan. "Dik, itu tali bajumu hilang ya? Harusnya ada talinya tuh," tunjuk Bijo ke arah baju si cewek cantik. Bijo sedikit banyak tahu bagaimana bentuk baju wanita karena dia juga pernah melihat model baju yang dipakai cewek di sebelahnya itu pernah juga dipakai oleh juleha perempuan di desanya yang jadi rebutan para lelaki. Bahkan Bijo juga pernah ikut tergila-gila pada juleha. Namun, cintanya ditolak sepihak oleh juleha. "Ya mas, talinya hilang dicuri orang," sahut si cewek dengan lugas. Bijo jadi teringat dengan Latifah yang tali pocongnya dia curi. "Kenapa gak dikasih tali lain? Kan biar gak kelihatan longgar gitu bajunya," usul Bijo kemudian. Si cewek pun tersenyum kecut mendengar usulan Bijo.
Lama-kelamaan, senyum si cewek jadi suara tangisan pilu. Huhuhuhuhu, Beju, balikin tali gue. Wajah cewek cantik itu berubah menjadi sosok Latifah dengan buntelan kain kafan yang kotak dan bagian tali tengah yang hilang. La, ucap Bijo tergagap. Lalapo? Latifah masih saja bisa menggoda Bijo yang sudah berkeringat dingin ketakutan. Bukan, jawab Bijo kesal. Latifah. Kini Bijo sukses menyebutkan nama sakral yang sedari tadi sudah berusaha dia hindari. Namun malang tak dapat ditolak, Latifah malah mengikuti kemanapun dia pergi. Pah, lu napa ngikutin gue? Lu jaga kampung aja, Pah. Entar, gue janji gue bakalan balik ke sono dan balikin tali lo. Tapi, untuk sementara ini, tali lo gue pinjem dulu, Pah. Ucap Bijo dengan absurdnya. Latifah memandang wajah pucat Bijo dengan posisi menyamping. Menampakkan wajah imutnya dengan mata mengerling cantik. Buset nih demit ganjen amat dah. Desis Bijo sedikit memejamkan matanya. Pah, lo yakin ngikut gue ke Jakarta? Jakarta itu keras lo, Pah. Lo punya duit berapa? Bijo masih terus mengajak Latifah berbicara untuk mencoba menghilangkan rasa takutnya. Namun tetap saja, tidak ada jawaban dari diri Latifah. Pah, gini deh. Kita kerja sama, oke? Nanti kalau gue udah sukses dan kaya raya, gue balikin tali lo 10 kali lipat. Nanti gue kasih warna batik deh, biar makin cantik buntelan lo. Ujar Bijo terus saja nyerocos hingga dia tidak sadar kalau Latifah sudah tidak ada di sampingnya. Bijo tersadar ketika bus yang dia tumpangi berhenti di terminal ibu kota dan semua penumpang turun satu persatu. Latifah kemana? Cepet amat ngilangnya. Bijo celingak-celinguk mencari keberadaan sosok Latifah. Namun dia tidak mendapatkannya. Apa dia udah setuju ya kalau gue ganti talinya sama tali batik? Bodok, yang penting dia udah pergi. Cerocos Bijo tak ada hentinya. Dia segera memanggil ojek yang mangkal di depan terminal untuk mengantarkan Bijo ke tempat tinggal Bos Diki. Bijo akan tinggal bersama Bos Diki untuk saat ini sampai dia benar-benar mendapatkan pekerjaan yang cocok untuknya. Bang Diki! Teriak Bijo saat dia sudah sampai di depan rumah petak terbuat dari bambu. Bang Diki yang mendengar teriakan Bijo segera membuka pintu rumahnya. Namun, dia tertegun berdiri mematung di depan pintu saat menyambut siapa yang datang. Popo Cii. Bang Diki lari tunggang langgang meninggalkan rumahnya. Bijo melongo terheran melihat bosnya yang lari ketakutan. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat penampakan wajah imut Latifah di belakangnya. Ayolah, Pah, elu lagi. Elu udah buat Bang Diki lari ketakutan, tahu gak? Kenapa sih harus ikut kemari? Pan elu bisa nyari tempat tinggal sendiri. Gerutu Bijo yang sudah tak lagi takut dengan penampakan Latifah yang hampir setiap hari menemuinya. Bijo mencoba bersahabat dan hidup berdampingan dengan pocong imut Latifah. Maaf Jo, tadi spontan aja nongol. Jawab Latifah cekikikan. Bijo menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu kemudian beranjak mencari keberadaan bosnya. Lo jangan nongol lagi ya. Tukas Bijo memperingati. Latifah mendecak kesal karena dilarang muncul oleh bujang lapuk di depannya. Bijo terus mencari di mana Diki berada. Bijo tersenyum lebar saat mendapati bosnya duduk nangkring di atas pohon mangga sembari memeluk erat dahan pohon itu. Bijo mendongak ke atas memanggil bosnya. Bang! Turun, ngapain lo di situ? Teriak Bijo memanggil bosnya dengan kedua tangan membentuk lingkaran di depan bibirnya. Kampret! Lo gue suruh ngambil tali pocongnya, bukan sama pocongnya sekalian. Lo ya rada-rada mang. Gerutu Diki masih nemprok memeluk pohon mangga itu. Bijo tertawa melihat bosnya yang dikenal garang dan ditakuti warga ternyata mempunyai sisi ketakutan kepada makhluk astral. Mau gimana lagi Bang? Dia ngikut terus.
Gue juga capek diikutin terus tahu. Balas Bijo dengan nada kesal, mengingat Latifah terus saja mengikutinya tanpa henti. Diki perlahan turun dari atas mangga. Sampai di bawah, dia terus mengomel kepada anak buahnya itu. Diki celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, berharap tidak ada yang tahu jika dia nangkring di atas pohon karena takut setan. "Aman kan, Jo?" tanya Diki sembari menatap anak buahnya dengan tatapan polosnya. Bagi Diki, akan sangat malu jika ada warga yang memergoki dia ketakutan saat melihat hantu Latifah. Mau ditaruh kemana mukanya jika ketahuan takut sama dedemit. Gak sinkron sama sekali dengan full tato di tubuhnya. "Aman bang, kagak ada orang," jawab Bijo seraya memberikan jempolnya sebagai tanda aman. Diki mengibas-kibaskan tubuhnya yang tadi menempel di pohon. Beberapa semut menempel di tubuhnya dengan gigitan-gigitan yang sama sekali tidak kerasa di kulitnya. "Pelan-pelan dong bang kibasinnya, tuh lihat semutnya jatuh semua. Kan kesian," ucap Bijo dengan culunnya. Diki memutar bola matanya malas. "Gimana? Lo udah nyolong tuh tali pocong? Apa udah ada reaksi?" tanya Diki penasaran. Wajah Bijo yang tadinya tampak sumringah, kini menjadi memelas karena dia belum merasakan efeknya sama sekali. Malah dia terus dikejar-kejar sama yang punya tali pocongnya. "Boro-boro ditakutin warga, kena geplak balik iya bang," ucap Bijo dengan wajah sendu. "Lo tenang aja, belum ngefek kali," jawab Diki dengan mode galaknya. Bijo dan Diki berjalan kembali ke rumah Diki. Mereka tidak melihat hantu Latifah lagi. Diki bernafas dengan lega karena tak lagi melihat buntelan permen itu lagi. "Haf, syukur dia udah minggat to the meat," desis Diki sembari masuk ke dalam rumahnya. Bijo mengikuti Diki dari belakang, ikut masuk ke dalam rumah petak tersebut. "Lo istirahat aja dulu. Besok pagi kita mulai bekerja malakin orang-orang," ujar Diki seraya masuk ke dalam kamarnya. Diki hanya memiliki satu kamar saja, sehingga Bijo harus tidur di ruang depan. Malam terasa begitu sunyi. Udara dingin membuat Bijo tidur dengan melingkarkan tangannya ke kedua kaki. Sarung dia titipkan sampai kepala. "Dingin banget malam ini ya." Bijo mendesis kedinginan. Pagi harinya, Bijo terbangun dengan kondisi mata yang sedikit sayu. Semalaman dia tidak bisa tidur karena kedinginan. Diki keluar dari kamar lalu menuju kamar mandi. Membasuh wajah dan juga gosok gigi tanpa mandi adalah rutinitas Diki setiap harinya. Lelaki dengan tubuh tinggi dan tetap itu kemudian memakai jaket jeans kebanggaannya sebagai atribut untuk memalak. "Jo, ayo. Jangan malas-malasan. Gimana mau sukses kalau kerjaan lo cuma meles gitu?" gerutu Diki saat melihat Bijo yang masih asik meringkuk di lantai beralaskan tikar itu. Bijo menguap beberapa kali mencoba menyadarkan diri dari rasa kantuknya. Bijo melangkah menuju kamar mandi dan mengikuti ritual yang dilakukan oleh Diki bosnya. Pagi itu Bijo dan Diki mangkal di tempat biasanya. Mereka akan memulai memalak orang yang lewat. Saat itu tampak sepi sekali. Hanya beberapa orang saja yang berhasil mereka palakin uangnya. Malam pun tiba. "Jo, lihat Jo! Ada cewek cantik lewat!" seru Bang Diki penuh semangat saat melihat ada seorang cewek cantik yang berjalan ke arah mereka. "Cewek, sweet, sweet!" Bijo menggoda cewek itu sembari menirukan bunyi seruitan. Si cewek berjalan dengan anggun melewati kedua preman itu dengan mengibaskan rambut panjangnya. Seperti tersihir, Bang Diki berjalan mengekor di belakang cewek cantik tadi. Bijo pun tak ingin ketinggalan, dia juga mengikuti kemana arah cewek cantik itu berjalan. Hingga akhirnya mereka tiba di lahan kosong yang gelap dan penuh dengan semak. "Bang, kenapa tuh cewek kemari ya? Emang rumahnya di mana?" tanya Bijo tak habis pikir. "Gue juga kagak tahu, Jo," balas Bang Diki ikut terheran. Neng cantik mau kemana?"
Lagian malam-malam kok sendirian aja sih, Neng? Tanya Bang Diki dengan mode sok cool. Bijo terus mengikuti pergerakan dari bosnya dari belakang, sembari terus mengedarkan pandangan takut jika Latifah mengikuti mereka. Tiba-tiba si cewek cantik itu berhenti berjalan. Kemudian menangis dengan suara menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Huhuhuhu. Suara tangisan itu terus terdengar membuat Bijo dan Bang Diki saling pandang. Jo, kenapa dia nangis, Jo? Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Sur deh. Ungkap Bang Diki dengan bingung. Gue juga kagak tahu, Bang. Coba lo tanyain. Jawab Bijo masih belum tahu dengan apa yang terjadi. Neng cantik kenapa? Putus sama pacarnya? Apa ada barang yang hilang, Neng? Tanya Bang Diki lagi masih mencoba mengajak bicara perempuan yang ada di depannya. Barang gue hilang, Bang. Jawab si cewek cantik dengan nada manja. Apanya yang hilang, Neng? Nanti biar abang bantu nyari, ya kan, Jo? Ujar Bang Diki seraya meminta persetujuan dari Bijo. Iya, Bang. Iya, Neng. Nanti abang bantu nyariin. Tukas Bijo penuh semangat. Si cewek cantik itu pun akhirnya berhenti menangis. Lalu kemudian menatap Bang Diki dan Bijo dengan wajah sumringah. Beneran abang-abang mau bantu nyariin? Tanya si cewek dengan wajah berbinar. Iya, Neng, emang apaan sih yang hilang? Tanya Abang Diki penasaran. Tali gue hilang, Bang. Tali? Tali BH? Tanya Bijo dengan absurdnya. Bukan, Bang. Si cewek menggeleng. Tali sepatu? Bang Diki tak kalah beg. Bukan, Bang. Terus apa dong? Tanya Bijo dan Bang Diki bersamaan. Tali pocong gue hilang, Mbak Aan. Hua Aa. Bab keempat. Tali pocong gue hilang, Mbak Aan. Hua Aa. Sosok cantik itu kini perlahan berubah menjadi selonjor kain putih dengan 4 ikatan di sekujur tubuhnya. Kecuali bagian tengah pas tangannya, tidak ada tali yang membuat kain pembungkus itu terbuka memperlihatkan kedua tangan Latifah. Tapi pocong! Pekik Bang Diki sembari menoleh ke arah Bijo. Hilang! Imbu Bijo tak kalah terkejut. Keduanya segera menoleh ke arah cewek cantik yang mereka goda tadi. Namun, Bijo dan Bang Diki tampak tertegun melihat sosok buntelan permen sugus di depan mereka. Pasisi! Teriak Bang Diki dan Bijo seraya berlari dengan langkah 1000. Berlari tak beraturan membuat keduanya harus rela terjatuh, terjengkang dan mendarat dengan sukses ke tumpukan lumpur di area persawahan. Gedebuk, braak. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasakan oleh Bang Diki. Dia jatuh terjerembab ke dalam lumpur disusul oleh Bijo yang jatuh menimpa tubuhnya hingga wajahnya semakin terbenam dalam kubangan lumpur. Bang Diki menghentakkan tubuhnya kemudian bangkit sehingga Bijo terjatuh ke samping. Sialan lo, Jo, malah nimpa gue. Gerutu Bang Diki kesal sembari meraup wajahnya yang penuh dengan tanah lumpur. Kemudian berjalan menuju perairan dan membasuhnya dengan air. Bijo hanya bisa menggaruk kepalanya yang memang terasa gatal. Udah hilang belum tuh demit? Kayaknya kita harus ke orang pintar itu lagi buat minta tolong biar dia urus tuh buntelan permen. Desis Bang Diki terlihat kesal diikuti terus oleh pocong Latifah. Bijo hanya manggut-manggut setuju dengan pemikiran bos preman di depannya. Dia sendiri pun sudah mulai gerah diikuti terus oleh hantu pocong Latifah. Dengan kondisi basah penuh lumpur, Bijo dan Bang Diki memutuskan pulang. Mereka kemudian membersihkan diri. Setelah mengganti pakaian, Bang Diki dan Bijo duduk berdua di depan rumah sembari memikirkan jalan keluar dari masalah mereka. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam ini, membuat suasana rumah Bang Diki terasa lebih menyeramkan. Apalagi, jarak 10 km dari rumahnya adalah kuburan China yang terkenal sunyi dan angker. Demi menghangatkan tubuhnya,
Bang Diki dan juga Bijo memasak mie rebus dan juga kopi. Selain kedinginan, mereka juga kelaparan karena tidak sempat membeli makan saat pulang dari tugas negaranya yaitu memalak orang. Ditambah Pocong Latifah malah menampakkan dirinya lagi. Sungguh membuat keduanya semakin diambang kekesalan. Jo, kalau bisa kita berangkat ke desa lo lebih cepat dah. Gue udah capek dikejar terus sama tuh Poci Latifah. Celetuk Bang Diki membuat Bijo sedikit merasa bersalah. Iya bang, gue ngikut aja dah. Gue juga capek dikejar dia terus. Balas Bijo dengan sesekali menyeruput mie rebusnya. Seru, Bijo semakin semangat menyeruput benda kenyal panjang itu. Akhirnya semangkuk mie rebus telah tandas di hadapan keduanya. Tubuh mereka pun terasa hangat dan kenyang. Duk, duk, duk. Terdengar suara seperti benturan benda ke arah tembok rumah sebelah. Bijo dan Bang Diki saling pandang kemudian keduanya sama-sama mengangkat kedua bahunya. Bijo melihat jam dinding usang yang terpampang di dinding bambu itu, seketika matanya membola melihat jam sudah berada di angka 3 dini hari. Tak terasa sama sekali obrolan mereka hingga sampai pagi. Jo, kita tidur bentaran setelah itu kita ke terminal buat ke desamu. Lebih cepat lebih baik Jo. Titah Bang Diki seraya selonjoran di lantai. Dia tidak berani tidur di kamarnya sehingga memilih tidur di ruang depan berdua dengan Bijo, meski hanya beralaskan tikar. Saat sedang asik tertidur, Pocong Latifah datang dan mengusili keduanya. Dia sengaja tidur berada di tengah-tengah antara Bang Diki dan juga Bijo. Menggoyang-goyangkan kuncir di kepalanya ke arah keduanya secara bergantian. Bang Diki merasa terusik dengan gangguan kecil itu. Dia yang mengira Bijo mengusel-uselnya dengan kain sarung pun menggerutu. Jo, tidur Jo, jangan jahil gini wey! Ucap Bang Diki setengah membentak. Bijo yang merasa sedikit menjauh pun tak merasa terusik melanjutkan tidurnya dengan nyenyak. Dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Latifah masih gencar menggoda Bang Diki yang sudah mulai resah dalam tidurnya. Dia menggoyang-goyangkan kuncir kepalanya kali ini menggelitik kaki Bang Diki. Merasa kegelian, Bang Diki menendang asal dan mendarat dengan sukses tepat di wajah Latifah. Aduh, tidak sopan lu bang. Main tendang aja muka gue. Kan pesona imut gue jadi berkurang. Latifah menggerutu sembari mengusap-usap wajahnya yang membekas cap kaki Bang Diki. Bukan cap kaki 3 ya? Hihihihi. Merasa tidak mempan, kini Latifah berganti mengerjai si Bijo. Dengan kemutan tingkat kabupatennya, Latifah telentang di samping Bijo dengan wajah saling berhadapan. Bijo yang merasa ada sesuatu di depannya perlahan mengerjapkan matanya. Latifah mengerling centil sembari menunjukkan pesona kemutannya dan menyengir kuda saat Bijo dengan sukses membuka matanya. Mata Bijo terbelalak melihat buntelan lonting di depannya yang dengan centil menggodanya. Ingat, Pah, lo tuh cewek. Harga diri lo di mana godain cowok? Desis Bijo seraya mencoba menutup matanya berharap Latifah segera pergi dari depannya. Mengintip dengan satu mata Bijo melihat wajah Latifah kini malah berubah menjadi sendu. Sedikit tidak tega sebenarnya, tapi rasa takutnya jauh lebih besar daripada sekedar rasa iba. Latifah yang masih terbaring di samping Bijo, menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya secara perlahan. Dia merasa jengkel karena tidak ada yang mau menemaninya begadang. Mau balik ke rumahnya tapi jauh. Hidup di Jakarta emang keras ya. Gak punya tempat tinggal, mau nyewa juga yang punya rumah takut lihat gue. Hiks. Latifah menangis sedih memikirkan nasibnya yang tidak punya sanak saudara di kota metropolitan ini. Sehingga, Latifah berinisiatif mau kembali ke desa. Perihal tapi pocongnya yang hilang, dia akan mencoba mencari dukun yang menyuruh Bijo untuk mengembalikannya. Bijo yang mendengar tangisan Latifah pun goyah. Dia akhirnya membuka mata lalu mencoba mengajak bicara Latifah. Pah, gue tahu gue salah sudah ambil tali lo. Gue cuma pengen ditakuti orang Pah kalau lagi malak.
Gue tergiur sama kesuksesan Bang Diki yang berhasil membuat banyak orang takut kepadanya dan mendapatkan banyak uang dari hasil memalak. Gue juga pengen ngelamar Juleha gadis kembang desa, Pah. Kini Bijo menghadap langit-langit rumah dan mengeluarkan isi hatinya di dekat Latifah. Bijo yang merasa umurnya udah kelewat tua dan dirinya masih saja belum punya pasangan, merasa malu terhadap semua keluarganya. Apalagi emaknya sudah susah payah membesarkan dirinya dari kecil sendirian. Gue juga pengen bahagiain emak, Pah. Kasihan emak gue, udah tua tapi anaknya masih gini-gini aja. Curhat Bijo lagi membuat Latifah sukses mengeluarkan air matanya. Dia juga bisa merasakan kesedihan Bijo. Perlahan Latifah menghilangkan diri dari samping Bijo dan sebelum itu dia meniupkan udara ke arah Bijo dengan tujuan Bijo tertidur dengan sendirinya. Latifah pun akhirnya pergi meninggalkan Bijo yang sudah terlelap tidur. Kemudian dia mengelilingi komplek di area sekitar rumah Bang Diki. Saat tengah berlompatan, Latifah disuguhkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat seorang pemuda tampan duduk di atas jembatan yang di bawahnya terdapat sungai yang sangat dalam. Latifah semakin mempercepat laju lompatannya, berharap dia bisa mengurungkan niat pemuda itu yang berniat bunuh diri. "Wow! Mau ngapain lu?" teriak Latifah dengan nafas ngos-ngosan dan terus melompat ke arah laki-laki yang tengah duduk di atas besi jembatan. Tanpa menoleh pemuda itu menjawab teriakan Latifah. "Jangan ikut campur urusan gue. Gue udah gak sanggup lagi hidup di dunia ini. Karir gue hancur oleh teman gue sendiri. Dia tega menikung dan merebut pacar gue setelah menghancurkan karir gue. Gue pengen mati saja," teriaknya dengan nada emosi. Latifah yang merasa tak bisa menahannya pun diam saja di tempat dia berdiri. "Tapi gue takut. Gue gak bisa berenang," ucap pemuda tampan itu dengan begitu absurdnya. Gedubrakaak, Latifah terjengkang mendengar pernyataan labil pemuda di depannya. Memutar bola matanya malas, Latifah pun mendekati pemuda itu kemudian mencoba menghiburnya. "Lu yang sabar ya, mati itu gak enak. Gue aja nyesel waktu itu gak dengerin omongan emak. Gue tetep aja makan pedas hingga akhirnya gue mati karena asam lambung gue naik," hibur Latifah dengan nada yang lirih. Lelaki tersebut terkejut mendengar ucapan Latifah. Dia menoleh ke arah Latifah dan syok dengan apa yang dia lihat. Selonjor kain putih dengan ikatan di bagian tertentu. Merasa ditatap dengan begitu intens, Latifah memasang wajah imutnya dengan kuncir kepala bergoyang ke kanan dan ke kiri. "Emak, ada pocong!" teriak pemuda itu yang akhirnya menceburkan diri ke sungai tanpa sengaja. "Ya mati deh tuh bocah," gumam Latifah penuh sesal. Dia tidak menduga bahwa kemunculannya akan membuat pria itu benar-benar melompat ke sungai yang dalam itu. Apalagi dia juga tahu kalau lelaki itu tidak bisa berenang. "Bukan salah gue. Salah sendiri gak bisa berenang sok-sokan bunuh diri. Kurang kerjaan!" gerutu Latifah bermonolog sendiri. Sambil melompat ria, dia menjauh dari kerumunan warga yang telah menemukan mayat lelaki muda itu. Salah seorang pemancing menemukan jasad mengambang di permukaan sungai saat dia tengah memancing ikan sendirian. Bergegas dia memberitahu warga atas penemuan mayat yang ditemukannya. Polisi yang sudah hadir dan mendalami kasus yang diduga murni bunuh diri itu tidak melihat tanda kekerasan pada mayat korban. "Ini murni bunuh diri, Pak," ucap salah satu polisi kepada kepala bagian. Seorang ibu tua menangis di depan jasad lelaki muda itu. Meraung meratapi nasib sangat anak yang kurang mujur. "Ya Allah, Tong. Elu naib kayak begini, Tong. Masih banyak perempuan yang mau sama elu, Tong. Naib lo nekat begini." Tangisan ibu tua itu begitu menyedihkan. Semua orang yang melihat pun ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian lelaki muda yang dikenal supel itu. Nasib cintanya yang buruk membuat dia memilih mengakhiri hidupnya. Kekasihnya lebih memilih download sahabatnya aplikasi yang lebih GoPay kaya dari darinya. pulsa 15.000 Lantas pertama si kali sahabat juga dapat yang harga termurah menipunya cuma soal 9.900.
mencari muka di depan atasan dan mengkambing hitamkan Kenan lelaki yang bunuh diri itu. Seorang perempuan muda dan cantik datang dengan lari tergopoh-gopoh. "Ken!" teriak perempuan itu yang bernama Laya. Laya adalah sahabat Kenan semasa sekolah sekaligus tetangga. "Empok, Kenan kenapa, Pok?" tanya Laya terisak. Latifah yang melihat interaksi orang di sekitar Kenan pun semakin bersalah. "Gue bukan pembunuh, dia yang kaget sendiri. Hiks, hiks, hiks." Latifah menangis dalam kesendirian. Karena di sana dia hanya seorang setan. "Udah, lo gak perlu nyesel gitu," ucap seseorang di samping Latifah yang ternyata adalah arwah Kenan. "Buset, cepet amat lu jadi arwah gentanyangan. Jangan ganggu gue ya. Gue gak sengaja, sumpah," rengek Latifah kepedean. "Sika, lo kan juga setan. Kenapa lo takut sama setan?" Cibir Kenan merasa kesal dengan pocong imut di sampingnya. Iya ya. Kenapa lo gak bilang dari tadi, setan?" Kali ini Latifah yang ganti nyolot. "Sesama setan gak boleh teriak setan." Ketus Kenan seraya pergi meninggalkan Latifah. Latifah mengikuti kemana Kenan pergi dengan melompat-lompat penculutan. "Tunggu Ken, lo cepet banget jalannya. Mau kemana sih?" tanya Latifah dengan nafas ngos-ngosan. Menarik nafas dalam-dalam kemudian membuangnya. "Gue mau lihat mantan gue sama pacar barunya," ucap Kenan tanpa peduli dengan Latifah yang capek mengikutinya dari belakang. "Yaelah, nanti lo sakit hati lagi. Terus bunuh diri lagi," cibir Latifah dengan polosnya. Kenan menoleh ke arah Latifah seraya mengernyitkan dahinya. "Emang bisa ya setan bunuh diri?" tanya Kenan dengan wajahnya yang lugu. "Ya kagak bisa lah. Aneh-aneh aja lo," ejek Latifah seraya melompat di samping Kenan beriringan. "Lo gak capek apa dari tadi lompat-lompat terus?" gerutu Kenan mencibir Latifah. "Bocah, jangan songong ya ente. Lo bisa bangga masih bisa jalan. Sebentar lagi lo pasti juga jadi buntelan kayak gue." Latifah membalas cibiran Kenan dengan penuh emosi. Kenan berhenti berjalan lalu menatap Latifah penuh tanda tanya. "Lo kenapa bisa gentayangan? Lo juga bunuh diri?" tanya Kenan penasaran. "Sis lagaknya melarang gue bunuh diri. Ternyata diri ya sendiri juga begitu," ejek Kenan. "Siapa yang bunuh diri? Enak aja. Gue mati karena kebanyakan seblak level 15. Jawab Latifah dengan ketus. "Hahaha, ngadi-ngadi lo. Mana ada orang makan seblak terus mati?" Kenan terus menertawakan Latifah yang menurutnya tidak masuk akal. "Ya gue juga kagak tahu. Seinget gue makan seblak, terus sakit di ulu hati gue. Sesak nafas. Pas dibawa ke rumah sakit gue udah koit," jawab Latifah tiba-tiba sendu. "Padahal gue waktu itu lagi ngerjain skripsi gue. Hiks, hiks, hiks." Imbuh Latifah kembali menangis. Kenan jadi merasa bersalah karena sudah mengingatkan kematian Latifah. "Gue minta maaf," ucap Kenan dengan sungguh-sungguh. "Tapi kenapa lo bisa gentayangan kalau lo gak bunuh diri?" tanya Kenan masih penasaran. Latifah merubah ekspresi wajahnya yang semula sedih menjadi marah. Sorot matanya yang tajam dan menyala merah membuat Kenan bergidik ngeri. "Biasa aja woi. Gue jadi takut lihatnya," ucap Kenan sedikit keras. Membuat Latifah kembali memasang wajah imutnya. "Maaf. Gue jadi inget kenapa gue jadi begini. Tali pocong gue dicuri sama preman di kampung gue. Preman itu pergi ke Jakarta buat nyari kerjaan. Nih lihat, tali pas tangan gue gak ada."
Ucap Latifah menceritakan bagaimana dia bisa menjadi gentayangan akibat ulah Bijo, sambil memperlihatkan bagian tangannya tanpa ikatan tali sehingga terbuka begitu saja. Aurora wak! Aurora lo kelihatan! Pekik Kenan sembari menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Emang buat apaan itu orang nyolong tali pocong? Kenan kembali bertanya sembari menggaruk-garuk kepalanya yang gatal. Yang gue tahu, buat pegangan diri biar ditakutin warga. Kan dia kerjanya jadi preman. Tukas Latifah. Kenan mengangguk meski dia merasa itu lucu. Baginya yang tinggal di kota, tidak percaya sama hal yang begituan. Aneh-aneh aja itu orang ya. Pengen kaya tapi caranya salah. Ujar Kenan merutuki kelakuan Bijo. Terus, lo mau apa sekarang? Tanya Kenan kemudian. Latifah kembali menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu harus apa. Dia cuma ingin mengikuti kemana tali pocongnya dibawa. Karena nalurinya sangat kuat, sehingga dia seperti tertarik magnet dari tali pocong itu, sehingga dia mengikuti sampai ke Jakarta. Kenan menganggukkan kepala tanda mengerti. Kemudian dia berhenti berjalan lalu menatap Latifah dengan tajam. Lo sekarang maunya gimana? Tanya Kenan menatap lembut Latifah yang dinilainya cantik alami, tapi namanya yang terdengar kampungan. Gue bingung, mau balik ke desa gue, tapi tali pocong gue di mari. Gumam Latifah lirih. Terus, yang nyuri tali pocong lo di mana memangnya? Tanya Kenan menelisik, dia mulai nyaman menjadi dirinya sekarang. Mencoba ikhlas dengan meninggalnya dirinya daripada sakit hati melihat pujaan hati bermesraan dengan pria lain. Dia ada di kota ini, sedang mencari pekerjaan yang layak buat menghidupi emaknya. Gue sebenarnya kasihan sama dia, tapi mau gimana lagi, selagi tali itu nggak balik, selamanya gue bakalan gentayangan kayak gini. Sahut Latifah. Wajahnya seketika berubah menjadi sendu. Dirinya bimbang antara merelakan talinya tidak kembali dan dia harus berkelana sepanjang hari, atau dia mengejar preman kampung itu sampai talinya dikembalikan. Benar-benar memusingkan. Desis Latifah sembari menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah sedang pusing memikirkan masalah. Kenan kembali melangkahkan kakinya. Namun, dia tidak jadi mendatangi mantan kekasihnya, melainkan pergi ke rumahnya untuk melihat emaknya yang pasti sedih atas kepergiannya. Kenaan, ya Allah Tong, elu kenapa bisa jadi begini Tong? Kenapa elu ninggalin emak sendiri Tong? Tangis emak Kenan pecah saat jenazah Kenan dibaringkan di ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Sebuah kain jarik menutup seluruh tubuh Kenan hingga tak terlihat lagi. Suara jerit tangis emak Kenan masih meraung meratapi kepergian putra kesayangannya. Dari kejauhan, Kenan melihat emaknya yang menangis itu pun merasa iba. Dia ikut menangis menyesali semua yang terjadi. Maafin Kenan mak, Kenan gak sengaja jatuh. Kenan juga belum mau mati. Nasi goreng buatan emak enak rasanya mak. Kenan gak bisa lagi makan nasi goreng buatan emak. Lirih Kenan terseduh. Latifah melongo kaget mendengar penuturan Kenan yang kelewat absurd. Bisa-bisanya dia malah ngomongin nasi goreng. Pan gue jadi ikut lapar. Desis Latifah mencibir. Proses pemakaman berjalan dengan lancar, hingga saat tubuh Kenan hendak dimasukkan ke liang lahatnya, kembali emak Kenan menangis histeris hingga jatuh pingsan. Kenaan. Pius. Tiing. Tubuh Kenan yang semula memakai kemeja dan celana jeans, kali ini berubah menjadi buntelan permen seperti Latifah. Dengan 5 tali mengikat di setiap tubuhnya. Bruakakakakakakaka. Latifah tertawa terbahak-bahak melihat seonggok pocong di depannya. Dia adalah Kenan yang sudah berganti style setelah tubuhnya masuk ke liang lahat. Di, kok begini? Tanya Kenan saat mendapati tubuhnya berubah pakaian dengan kain putih dan terdapat 5 tali di setiap bagiannya. Itu karena buat Elo yang udah ngatain gue tadi. Ejek Latifah penuh kemenangan. Sedangkan Kenan hanya bisa pasrah sambil memasang wajah masam.
Udah, terima nasib saja. Sudah nasib kita sebagai setan unyu yang imut. Ucap Latifah seraya mengedipkan sebelah matanya. Ya elah, gak ada outfit yang lebih keren dikit napa? Keluh Kenan seraya ikut melompat di belakang Latifah. Keduanya sekarang menjadi hantu yang gentayangan. Namun beda kasus kematian. Latifah yang meninggal karena sakit dan talinya dicuri. Dan si Kenan yang meninggal karena terjatuh ke sungai saat terkejut melihat pocong Latifah yang mengagetkannya. Saat kedua pocong imut nan lucu itu melompat beriringan, tiba-tiba muncul Bijo dan Diki yang sudah rapi hendak menuju ke terminal. Mereka bertekad untuk pulang ke kampung halaman Bijo dan menemui dukun yang katanya sakti itu. Dengan membawa tentengan di tangannya, kedua bujang lapuk itu pergi ke terminal menggunakan ojek yang ada di ujung gang. Lo, mereka mau kemana? Sontak Latifah berteriak saat mendapati kedua pemuda terlalu matang itu pergi membawa bekal yang banyak. Dia juga merasakan kalau tali pocongnya juga ikut terbawa oleh mereka. Kenan, gue harus mengikuti mereka. Mereka yang bawa tali pocong gue. Ucap Latifah seraya melompat mengejar Bijo dan Diki yang sudah naik di atas motor tukang ojek. Lah terus, gue gimana Pah? Tanya Kenan panik. Dia tidak mempunyai teman di daerah sini. Sebagai anggota setan baru, dia juga takut jika ada setan senior yang semena-mena sama dia. Yang seenak jidatnya menyuruh dia ngepel, nyapu atau keliling lapangan. Udah kayak mau sekolah aja. Udah, lo di sini aja. Lo tungguin emak lo yang sendirian, kasihan tahu. Nanti kalau kita berjodoh, kita pasti dipertemukan kembali. Tukas Latifah absurd. Dengan cepat, Latifah memilih terbang saja daripada capek melompat. Dia mengikuti kedua pemuda itu dari atas. Bijo merasakan bulu kuduknya berdiri. Agak cepat bisa gak bang? Ujar Bijo kepada sang sopir ojek. Abang ojek pun mempercepat laju kendaraannya, menyalip dari kanan dan kiri dengan terampil. Sudah seperti pembalap saja, hihihi. Sesampainya di terminal, download aplikasi GoPay di pulsa 15.000 pertama kali dapat harga termurah cuma 9.900 yang akan berangkat ke kampung Bijo beberapa menit lagi. Bis melakukan meninggalkan area terminal menuju kampung Bojong, kampung tempat tinggal Bijo bersama keluarganya. Misi mereka kali ini ingin melabrak dukun yang katanya sakti, namun ternyata hasilnya sang. Jo, lo yakin pocong itu tidak ikut? Bisik Diki ke telinga Bijo dengan jarak yang dekat. Seketika Bijo menggeliat merasa geli dengan bisikan bosnya. Bos, jangan bisik-bisik dong. Geli tahu. Kau tegur Bijo yang merasa semakin merinding saja. Sedangkan Diki hanya bisa menggaruk kepalanya yang memang terasa gatal. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, mereka akhirnya sampai di kampung Bijo. Mereka langsung menuju rumah dukun itu dengan menggunakan ojek lagi. Namun, Bijo harus menelan kecewa. Karena dukun yang dia datangi ternyata sudah meninggal. Tetangga tidak ada yang tahu apa penyebab kematian dukun yang dikenal sakti itu. Dengan lemas, Bijo dan Diki melangkahkan kaki menuju rumah Bijo yang berada tak jauh dari rumah si dukun. Tampak emaknya Bijo sedang menjemur pakaian di luar rumah dengan panas matahari yang sudah hampir tenggelam. Assalamualaikum, Mak. Sapa Bijo dengan nada lemas. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada emaknya. Dia tidak ingin emaknya tahu dengan kelakuan bejat yang dia lakukan. Dia merasa malu karena terlalu percaya dengan hal tahayul semacam itu. Perihal Diki yang ditakut oleh warga, itu murni karena perawakan Diki yang besar, tinggi, dan menakutkan. Elu Jo, sudah dapat kerjaan Jo di kota? Tanya emak penuh harap. Harapan emak cuma satu, Bijo kerja yang halal dan enak, kemudian bisa menikah dengan perempuan yang mau menerima Bijo apa adanya. Dengan kepala tertunduk, Bijo menjawab pertanyaan emaknya dengan berat. Belum, Mak. Di Jakarta susah, Mak, nyari kerjaan yang pas buat Bijo. Mana cuma lulusan SMK, gak ada yang mau nerima, Mak.
Bijo beralasan kepada emaknya agar si emak tidak terlalu kecewa padanya. Ya udahlah Jo, lu kerja di sini aja. Jadi tukang parkir kayak apa kek, yang penting kerja Jo. Tukas emak menghibur anaknya. Tapi mak, Bijo tak bisa lagi mengungkapkan apa isi hatinya. Dia tidak ingin emaknya terlalu memikirkan nasibnya. Baik mak, sahut Bijo kemudian. Bijo masuk ke dalam rumahnya diikuti Diki dari belakang. Mereka duduk di kursi yang terbuat dari bambu yang sudah terlihat usang. Gimana Jo? Terus urusan tuh Poci gimana? Tanya Diki merasa frustasi. Sama halnya dengan Diki, Bijo sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Apa kita ke Pak Ustadz ya bang? Tanya Bijo. Lo gobel ke atau gimana Jo? Kalau kita ke Pak Ustadz, terus dilaporin ke polisi gimana? Tandas Diki kesal melihat kebodohan anak buahnya. Ya terus gimana dong bang? Gue bingung nih. Kalau aja gue nggak ikuti saran Bang Diki, kejadiannya nggak bakalan kayak gini. Seru Bijo menyalahkan Diki. Mendengar itu, Diki melotot tak terima, dia merasa terhina dengan ucapan Bijo yang menyalahkannya. Enak aja. Gue kan bilang ke dukun yang benar-benar sakti, bukan dukun yang sok sakti. Dukun kok bisa mati? Cibir Diki balik menyalahkan Bijo. Ya tapi kan, Argo, kok malah saling nyalahin si Bang? Bijo menarik kasar rambutnya yang tebal dan panjang. Meremas kepalanya yang terasa senut-senut memikirkan nasib dirinya yang akan terus diteror hantu pocong Latifah. Tenang, tenang, jangan panik. Ujar Diki menghibur diri. Bijo pun ikut menarik dalam-dalam nafasnya, kemudian membuangnya perlahan. Kita pikirkan jalan keluarnya pelan-pelan, jangan ada emosi, nanti malah buntu pikiran kita. Ucap Diki penuh semangat. Bijo hanya ikut mengangguk saja, mencoba ikut mencari jalan tengah dari masalah yang dia hadapi. Hingga akhirnya, mereka berdua tertidur dengan posisi tidak beraturan di atas kursi bambu itu. Emak Bijo yang masuk rumah pun menggelengkan kepalanya. Waktu maghrib telah tiba dan suara azan terdengar dari beberapa mushola yang terletak tak jauh dari rumahnya. Jo, bangun Jo, sholat maghrib dulu sono. Emak membangunkan kedua perjaka lapuk itu dengan sedikit berteriak. Bijo menggeliatkan badannya, menatap nanar sang emak yang berdiri di depan pintu. Namun, penglihatannya berubah. Orang yang berdiri di depan pintu yang dikira emaknya itu, tiba-tiba berubah menjadi sesosok pocong yang kuncir kepala satu dan dengan sorot mata merah menyala.